Dulu para wali di Nusantara dalam mendakwahkan Islam, mereka cinta damai. Tidak ada perang yang dilakukan oleh mereka. Bohong, bohong. Kita contoh Sunan Gunung Jati. Apakah Sunan Gunung Jati tidak pernah perang dalam mendakwahkan Islam, dalam menegakkan hukum-hukum Islam? Pernah. Sejarahnya bagaimana? Dulu sekitar abad ke-16 Masehi, datanglah orang-orang Kalang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalang ini termasuk sub-suku Jawa yang hidup nomaden, berpindah-pindah tempat. Orang-orang Kalang abad ke-16 memasuki Cirebon. Ketika memasuki Cirebon, kemudian ini orang-orang Kalang, dia tidak patuh dengan apa yang menjadi aturan kerajaan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Orang-orang Kalang ini membengkang, nggak mau hidup diatur dengan aturan sendiri. Padahal pada saat itu Cirebon dengan kesultanan Islamnya jelas-jelas menerapkan hukum Islam. Tapi ini orang-orang Kalang yang pada saat itu pemimpinnya namanya Patih Genden, mereka nggak mau nurut dengan Syekh Syarif Hidayatullah, nurut dengan Sunan Gunung Jati, nggak mau, pengen hidup sakarepe dhewe. Ketika didakwahi oleh Sunan Gunung Jati, ente harus nurut, ente ini di wilayah kekuasaan Cirebon, nggak bisa, nggak mau. Kalau kayak gitu, ente bakal kami hukum, kata Sunan Gunung Jati. Ya wis ribut belah, lamun kayak mengkonon sih, Patih Genden wong Kalang. Ya udah kalau kayak gitu kita ribut saja, kita perang saja. Maka kemudian Sunan Gunung Jati mengutus seorang panglima perang yang bernama Arya Punglu. Arya Punglu ini merupakan seorang panglima perang yang diperbantukan oleh Kesultanan Islam Demak untuk Cirebon. Maka Arya Punglu mempersiapkan pasukan untuk memerangi Patih Genden dan kawan-kawannya dari suku Kalang. Perangnya di mana tahu tidak? Perangnya di sekarang ini yang disebut dengan Jalan Karanggetas. Jalan apa? Jalan Karanggetas. Dulu hutan, disebut dalam sejarah Babat Cirebon namanya hutan kecil. Peranglah di situ antara Arya Punglu dengan Patih Genden, perang. Ketika perang, ini Patih Genden yang dari suku Kalang kalah. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang kocar-kacir, intinya menyerah. Dan ketika menyerah ditangkaplah ini Patih Genden dan kawan-kawannya oleh Arya Punglu dan dihadapkan kepada Syekh Syarif Hidayatullah, kepada Sunan Gunung Jati. Ketika dihadapkan di hadapan Sunan Gunung Jati, dia mengatakan, ampun Gusti, isun tobat, saya menyerah. Sunan Gunung Jati mau menerima permintaan pertobatan ini Patih Genden dan orang-orang Kalang lainnya dengan syarat masuk Islam. Ketika masuk Islam itulah kemudian ia diampuni dan kemudian dibebaskan oleh Sunan Gunung Jati. Ketika dibebaskan oleh Sunan Gunung Jati, dia sudah masuk Islam. Begitupun orang-orang Kalangnya masuk Islam. Maka kemudian mereka diberikan tempat yang saat ini disebut dengan Pekalangan. Apa Bapak Ibu? Pekalangan. Jadi kalau kita nyebut Pekalangan aja ingatnya Segalengko wae. Segalengko wae. Itu Pekalangan dulunya tempatnya orang-orang dari suku Kalang. Ya, pimpinannya Patih Genden yang bengkeng, angel, nggak mau diatur dengan aturan Islam oleh Sunan Gunung Jati, hingga kemudian Sunan Gunung Jati mengutus Arya Punglu untuk memerangi orang-orang suku Kalang. Maka kemudian orang-orang suku Kalang ini menyerah dan kemudian menyatakan diri masuk Islam, dan kemudian dimaafkan oleh Sunan Gunung Jati dan diberikan tempat oleh Sunan Gunung Jati di satu wilayah yang saat ini disebut dengan Pekalangan. Wilayah apa? Pekalangan. Jadi ingat aja Segalengko bae, Pekalongan apa Pekalongan Segalengko, supaya tahu nih sejarah Cirebon. Dan ini sejarah membantah pernyataan orang-orang yang selama ini banyak yang mempropagandakan bahwa Wali Songo itu cinta damai. Wali Songo ketika mendakwahkan Islam
Itu nggak pernah perang, bohong, bohong. Nggak ada pertumpahan darah, bohong. Banyak sejarahnya, diantaranya adalah sejarah Sunan Gunung Jati. Adakah sejarah lain Ustaz? Ada. Sejarah apa itu? Syekh Siti Jenar. Ketika oleh para wali songo khususnya, dianggap ini nyeleneh ini. Ini nyeleneh, banyak penyimpangan, banyak fatwa-fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diputuskanlah oleh para wali, ini Syekh Siti Jenar dihukum mati, dipenggal lehernya. Dibohong kalau ada yang mengatakan para wali itu cinta damai. Saking cinta damainya nerima sajen. Saking cinta damainya nerima apa maning sajen-sajen wae mengkono, bohong. Banyak hoax yang itu sejarah Belanda itu yang buat itu, orang-orang Belanda, sehingga kemudian menutupi keheroikan para wali, keheroikan para ulama-ulama terdahulu. Belanda coba untuk memunculkan sejarah dari para wali itu yang mistis-mistisnya. Wali itu bisa mabur, wali itu bisa ngilang, wali itu bisa sholat di Masjidil Haram secara tiba-tiba. Itu cerita dongeng yang dibuat oleh Belanda. Padahal bukan semacam itu. Para wali dakwah sebagaimana kita dakwah, akan menghadapi tantangan, akan menghadapi berbagai macam rintangan.